Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Juniati Sri Bintang, NIM 19231043. Saya dari kelas IPA B19. Di sini saya akan mempresentasikan penelitian saya yang berjudul Pemanfaatan Media Pembelajaran Berbasis Video dan sebagai alternatif dalam pembelajaran daring IPA SMP kelas 7 pada masa pandemi COVID-19. Selamat menyaksikan. Yang pertama, bab 1, pendahuluan yang berlatar belakang. Pada saat ini, dunia sedang diuji dengan suatu permasalahan kesehatan, yaitu pandemi COVID-19, yang sangat berpengaruh pada dunia pendidikan dan aspek kehidupan. Beberapa pemerintahan daerah memutuskan menerapkan kebijakan untuk meliburkan siswa dan mulai menerapkan metode belajar dengan sistem daring atau dalam jaringan atau online sesuai dengan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia terkait Surat Edaran Nomor 4 Tahun 2020 tentang pelaksanaan kebijakan pendidikan dalam masa darurat penyebaran corona virus disease atau COVID-19. Sistem pembelajaran daring merupakan sistem pembelajaran tanpa tatap muka secara langsung antara guru dan siswa, akan tetapi dilakukan melalui online yang menggunakan jaringan internet. Guru harus memastikan kegiatan belajar siswa berjalan dengan lancar meskipun siswa berada di rumah. Solusinya, guru dituntut dapat mendesain pembelajaran sebagai inovasi dengan memanfaatkan media pembelajaran daring atau online. Di tengah pandemi COVID-19 ini, kegiatan proses pembelajaran disarankan menggunakan media pembelajaran daring yang inovatif, khususnya pada mata pembelajaran IPA untuk meningkatkan motivasi peserta didik ketika sedang belajar di rumah. Jenis-jenis media yang digunakan pada masa pandemi ini itu seperti Zoom, WhatsApp, dan video pembelajaran untuk IPA. Selanjutnya itu tentang rumusan masalah. Tapi yang pertama kita mengidentifikasi masalah. Yang pertama, adanya kesulitan dan kendala yang dihadapi pendidikan dan peserta didik dalam pelaksanaan pembelajaran selama pandemi COVID-19. Yang kedua, kurangnya penguasaan IT sebagai media pembelajaran. Masih ada anak yang tidak memiliki HP sehingga tertinggal pembelajaran serta kurang disiplin dan kurang aktif ketika dalam mengikuti pembelajaran selama daring. Yang ketiga, keterbatasan kuota dan kapasitas memori yang besar dan menggunakan aplikasi pembelajaran. Yang keempat, minat belajar peserta didik menurun selama pandemi. Sebagai peserta didik juga cenderung bermalas-malasan dan kurang semangat dalam mengikuti kegiatan pembelajaran. Nah, dalam rumusan masalah, penelitian memfokuskan pada penggunaan media guru untuk IPA SMP dalam pembelajaran IPA masa pandemi COVID-19. Yang kedua, penggunaan media pembelajaran dibatasi pada media online WhatsApp, grup Google Classroom, dan video pembelajaran. Dan yang ketiga, hambatan yang dihadapi guru kelas. Yang dalam batasan masalah itu, yang pertama, bagaimana penggunaan media online dalam pembelajaran IPA SMP masa COVID-19, dan yang kedua, apa saja hambatan yang dihadapi guru dalam penggunaan media pembelajaran online masa pandemi COVID-19. Tujuannya untuk mengetahui penggunaan media online dalam pembelajaran IPA SMP masa COVID-19, dan yang kedua untuk mengetahui berbagai hambatan penggunaan media online dalam pembelajaran IPA SMP masa COVID-19. Manfaat dari penelitian ini adalah secara teoritis, hasil penelitian ini diharapkan dapat memperkaya khazanah ilmu pengetahuan mengenai arti penting penggunaan media dalam proses belajar mengajar. Yang secara praktis bagi kepala sekolah, hasil penelitian ini diharapkan bisa menjadi acuan untuk mengambil kebijakan yang dapat mengikat kualitas pembelajaran siswa, dan yang bagi guru untuk
masukan menemukan pendekatan pengajaran yang lebih baik bagi peserta didik sehingga pembelajaran akan semakin efektif bagi siswa, berguna untuk memotivasi dirinya supaya terus meningkatkan semangat dalam belajar. Adalah kajian teori, pengertian belajar dan pembelajaran. Yang kedua itu prinsip-prinsip belajar dan pembelajaran. Yang ketiga pembelajaran sains SMP berbasis video. Yang pertama kali adalah pengertian belajar dan pembelajaran. Dua hal yang saling berhubungan erat dan tidak dapat dipisahkan dalam kegiatan edukatif. Belajar dan pembelajaran dikatakan sebuah bentuk edukasi yang menjadikan adanya suatu interaksi antara guru dengan siswa. Kegiatan belajar mengajar yang dilakukan dalam hal ini diarahkan untuk mencapai tujuan tertentu yang telah dirumuskan sebelum pengajaran. Yang kedua adalah prinsip-prinsip belajar dan pembelajaran. Prinsip yang pertama adalah prinsip kesiapan, yaitu dipengaruhi kesiapan peserta didik. Yang dimaksud dengan kesiapan atau readiness ialah kondisi individu yang kemungkinan ia dapat belajar. Yang kedua adalah prinsip motivasi, yang tujuannya diperlukan untuk suatu proses yang terarah, suatu kondisi dari pelajar untuk memperkarsai kegiatan, mengatur arah kegiatan itu, dan memelihara kesesungguhan. Yang ketiga adalah prinsip persepsi dan keaktifan, yaitu untuk percaya sesuai dengan bagaimana ia memahami situasi dan interpretasi tentang situasi yang hidup. Selanjutnya ialah prinsip perbedaan individual. Bercorak ragam bagi setiap orang. Proses pengajaran seyogianya menghentikan perbedaan individual dalam kelas sehingga dapat memberi kemudahan percapaian tujuan belajar yang setinggi-tingginya. Selanjutnya itu prinsip transfer retensi dan tantangan proses transfer ini kemampuan seorang untuk menggunakan lagi hasil belajar disebut retensi. Kemudian prinsip belajar kognitif melibatkan suatu proses mengenalkan dan atau menemukan belajar kognitif mencakup asosiasi antar unsur pembentukan konsep. Dan prinsip belajar psikomotor adalah individu menentukan bagaimana ia mampu mengendalikan aktivitas ragawinya. Dan yang terakhir adalah prinsip pengulangan, balikan, penguatan, dan evaluasi. Prinsip belajar yang menekan pentingnya pengulangan dan barangkali paling tua seperti yang ditemukan oleh teori psikologi Daya. Selanjutnya yaitu pembelajaran sains SMP berbasis video. IPA berbagai ilmu pengetahuan yang sistematis serta disusun dengan teratur, rasional, dan objektif dalam bentuk data hasil observasi dan eksperimen. Trianto 2011 halaman 134-135 sama Toa 2011. Dengan demikian, pembelajaran IPA di SMP lebih berfokus pada pengalaman belajar siswa secara nyata dengan kegiatan pengembangan keterampilan proses dan sikap ilmiah. Dalam cakupan materinya dan aplikasi yang cocok terhadap materi dan metode belajar yang digunakan, tidak semua aplikasi pembelajaran daring bisa dipakai dalam pembelajaran khususnya dalam mata pelajaran IPA. Namun harus dipertimbangkan sesuai kebutuhan guru dan siswa, kesesuaian terhadap materi, keterbatasan infrastruktur seperti jaringan. Sangatlah tidak efektif jika guru mengajar dengan menggunakan aplikasi Zoom Meeting, namun jaringan atau signal yang di wilayah tempat tinggal siswa tersebut tidaklah bagus. Keberhasilan guru dalam melakukan pembelajaran daring pada masa pandemi COVID-19 ini adalah kemampuan guru dalam berinovasi, merancang dan meramu materi, metode pembelajaran, media pembelajaran, dan aplikasi mana yang sesuai dengan materi dan metode. Selanjutnya, metodologi. Jenis penelitian ini dalam rancangan pembelajaran pada masa pandemi ini berbasis video pada SMP, analisis deskriptif kualitatif,
Berbagai tahapan dalam model dilakukan secara berurutan. Setiap tahap memiliki fungsi dan peran yang sangat mendukung keberhasilan penggunaan model. Mengacu pada model pengembangan ADDIE yang menurut Tegeh dan Kirna 2010 halaman 7 yang digunakan dalam pengembangan media video pembelajaran dapat dipaparkan langkah-langkah operasional mulai dari tahap analisis, tahap perancangan, tahap pengembangan, tahap implementasi, dan tahap evaluasi. Setting penelitiannya itu dilaksanakan pada semester genap tahun pelajaran 2021-2022 dengan subjek penelitiannya adalah siswa kelas 7B SMPN 2 Susupan dengan jumlah 28 siswa. Yang terakhir adalah teknik pengumpulan data. Tahap pertama adalah tahap analisis. Peneliti mengkaji proses dan media pembelajaran yang digunakan pada masa pandemi COVID-19 untuk membantu proses belajar siswa. Tahap yang kedua adalah perancangan. Berdasarkan hasil analisis selanjutnya, penelitian melakukan perancangan pembuatan video pembelajaran sesuai Tabel 2. Pada tahap perancangan, penelitian ini membuat dokumen yang fokus pada tujuan dibuatnya media pembelajaran ini. Tahap yang ketiga adalah penelitian pengembangan. Dilakukan meliputi kegiatan produksi dan pengembangan video pembelajaran. Tahap keempat adalah penelitian implementasi. Pada tahap ini dilakukan uji coba kelompok kecil saja, yaitu diuji dari 6 orang siswa SMP kelas 7. Tahap yang kelima adalah preset dan post-test. Pendekatan pretest dan post-test dipakai buat mendapatkan informasi hasil belajar anak didik dalam perihal uraian modul pelajar sehabis pembelajaran video. Yang terakhir adalah validasi data, yaitu data yang dikumpulkan dalam penelitian ini menggunakan metode wawancara dan kuesioner. Metode wawancara digunakan untuk mengetahui analisis kebutuhan. Metode kuesioner atau angket digunakan untuk mengetahui kualitas produk, yaitu melalui uji validitas produk pada pengembangan video pembelajaran. Sekian presentasi proposal untuk tugas metodologi. Kurang dan janggalnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.